Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Jumpa lagi dengan Kak Mahdi. Kali ini kita akan bahas soal TKA Matematika Wajib. Yuk kita mulai. Kita bahas soal yang pertama. Pada trapesium berikut, panjang AD sama dengan panjang BC. Dan garis AB, ya, sisi AB itu sejajar dengan DC. Panjang AB lebih besar dari DC. Sudut BAD-nya 70 derajat dan sudut ABD 30 derajat. Kita tuliskan dulu ya. Untuk BAD 70 derajat. BAD berarti di sini 70 derajat. Kemudian ABD itu 30 derajat, berarti ini 30 derajat. Oke. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut terkait dengan besar sudut pada trapesium ABCD. Pernyataan yang pertama, sudut BCD 110 derajat. Jadi kita mau cek gitu ya. Nah, kita harus ingat dulu yang namanya sifat jajar genjang. Ya. Ini trapesium ya. Sifat trapesium. Apalagi ini sama kaki ya. Trapesium sama kaki. Nah, seperti ini. Jadi kalau trapesium sama kaki, gambar seperti ini, ya. Itu adalah sudut yang di sini. Kalau ini alfa, ya, sama kaki sini. Maka sudut di kaki-kakinya juga sama alfa. Ya, sama kaki ya, sifatnya di sini. Kemudian untuk yang di sini juga, kalau ini beta, maka ini juga sudutnya beta. Oke ya. Jadi, dan di sini udah pasti untuk kalau kita perpanjang sisinya di sini, ya, bisa seperti ini gitu, diperpanjang, maka ini pasti sama dengan alfa. Gitu ya, kalau lurus diperpanjang seperti ini. Serangi. Kalau gambarnya itu adalah diperpanjang seperti ini, maka sudut yang di sini adalah juga alfa. Udah pasti kan? Karena ini sejajar. Nah, bisa dilihat dari gambar, berarti alfa ya ditambah beta itu udah pasti 180 derajat gitu. Oke. Jadi di sini karena kita bisa lihat sudut yang dicek dulu adalah BCD. Nah, seperti ini. Berarti kalau ini adalah alfanya, maka ini betanya gitu ya. Berarti karena kita tuliskan dulu alfanya 70 derajat gitu, ditambah beta itu harus 180 derajat. Ya. Berarti sudut betanya sama dengan 180 derajat dikurangi 70 derajat. Maka sudut beta sama dengan 110 derajat. Berarti sudut BCD ya. Ini sudut BCD beta sini itu adalah 110 derajat. Jadi pernyataan yang pertama adalah benar, gitu ya. Oke. Kemudian cek pernyataan yang kedua berikutnya, gitu ya. Untuk berikutnya di sini sudut CBD 40. CBD. Gitu ya, sudut 40.
Sekarang kalau kita lihat di sini, kita cari dulu ya. Karena kalimat CBD berarti yang ini yang ditanya. Anggaplah ini X gitu ya. Ya, itu yang ditanyakan. CBD untuk pernyataan yang kedua di sini. Nah, di situ itu kan sama dengan alfa ya. Jadi bisa saya tuliskan 30 derajat ditambah X itu harus sama dengan sudut sama-sama di kakinya 70. Berarti X-nya 70 derajat dikurang 30 derajat. Berarti X-nya 40 derajat. Jadi pernyataannya yang kedua juga benar. Oke. Sekarang pernyataan ketiga, sudut BDC. BDC berarti yang ini. Anggaplah ini yang ditanya adalah Y. Gitu ya. Oke. Dan kita harus tahu dulu sudut ini. Jadi karena di sini sudutnya itu adalah sama-sama, ini kan segitiga ya. Coba perhatikan di sini. Segitiga ABD. Pada segitiga ABD itu kan berarti kalau ini saya misalkan sudut Z gitu. Itu kan berarti Z ya ditambah 70 derajat ditambah 30 derajat, total sebuah segitiga sudutnya tuh besarnya 180 derajat. Oke. Jadi sudah bisa dipastikan Z-nya adalah 80 derajat. Jadi di sini 80 derajat. Karena Z tambah Y itu sama dengan sudut beta kan, yang 180. Jadi bisa kita tuliskan lagi di sini. Jadi 80 ditambah Y itu harus sama dengan 110 derajat. Berarti Y-nya 110 dikurang 80 adalah 30 derajat. Jadi untuk sudut BDC ya, BDC itu bukan 40 tapi harusnya 30 derajat. Jadi pernyataan yang ketiga adalah salah. Kita bahas soal yang kedua. Pada trapesium siku-siku tersebut, jadi ini ada gambar trapesium di sebelah kiri ya, ABCD. Panjang AB sama dengan 3 dan AD lebih kecil atau sama dengan BC. Oke. Apakah keliling trapesium tersebut lebih dari 25? Jadi ini ada pertanyaannya, apakah keliling trapesium tersebut lebih dari 25? Gitu. Ini pertanyaan yang harus kita jawab. Apakah ya atau tidak gitu, ataukah tidak dapat ditentukan gitu. Kita putuskan apakah dengan tambahan informasi pernyataan satu dan pernyataan berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kita cek. Yang pertama ya, pernyataan pertama itu luas trapesium ABCD sama dengan 2. Nah, apakah keliling trapesium tersebut lebih dari 25? Jadi untuk menjawab ini kita harus cek dulu ya. Jadi seperti ini gambarnya. Oke. Siku-siku. Jika siku-siku A, ini D, ini C. Kalau kita lihat di sini panjang sisi bawahnya gitu, kita bikin aja B gitu. Ini sisi atasnya adalah A. Kemudian ini adalah AB-nya tuh udah ketahui 3 ya dari sini. Nah, untuk luas trapesium itu adalah setengah dikali jumlah garis sejajarnya lalu dikali tinggi. Jadi kalau luasnya 2 sama dengan setengah A tambah B dikali tingginya tuh 3. Ya, ini tingginya nih. Ya, AB itu tinggi dari trapesiumnya. Berarti ini 4 sama dengan
A tambah B kali 3. Berarti A tambah B 4/3. Gitu ya. A tambah B itu 4/3. Logikanya berarti kan ini enggak kurang dari 2 gitu ya. Kurang dari 2 jumlahnya ya, jumlahnya. Nah, untuk yang namanya keliling gitu ya. Keliling. Kalau ini saya buat segitiga siku-siku gitu. Oke. Kemudian ini 3 gitu ya. Berarti kan sisi dari sini adalah B dikurang A gitu ya. Oke. Nah, maka dari D ke C itu kan Pitagoras ya. Pitagoras dari itu antara di sini 3 kuadrat ditambah B dikurang A dikuadratkan. Oke. Nah, kalau dari sini saja kita udah lihat penjumlahan A tambah B itu kurang dari 2 karena 4/3. Logikanya juga selisihnya itu nggak mungkin lebih dari, kan soalnya ini penjumlahannya 4/3. Nggak mungkin juga lebih dari 2 gitu ya. Berarti DC-nya ini bisa kita tuliskan ya. Otomatis kelilingnya bisa saya tuliskan kelilingnya. Kan kecil sekali nih. Berarti keliling dari ABCD udah bisa dipastikan tanpa kita hitung, udah pastikan kurang dari 25, iya kan? Kurang dari 25. Jumlah A tambah B-nya saja kurang dari 2. Jadi kurang dari 25. Gitu ya. Oke. Nah, kita baca lagi pertanyaannya. Apakah keliling trapesium tersebut lebih dari 25? Berarti kan bisa kita jawab tidak. Kenapa? Karena kurang dari 25 di sini. Jadi, kalau pertanyaannya adalah apakah, ini apakah, kan jawabnya cukup ya atau tidak. Itu memenuhi pertanyaan tersebut gitu. Jadi, apakah keliling trapesium tersebut lebih dari 25? Pasti jawabannya tidak, karena harusnya kurang dari 25. Jadi tidak perlu benar ya. Jadi artinya pernyataan satu saja cukup gitu. Pernyataan satu saja cukup. Artinya cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, sekarang kita cek pernyataan 2. Pernyataan 2 di sini BC 10 dan CD 5. Tetap kita pakai AB-nya 3 ya. Jadi kita gambarkan aja dulu untuk trapesiumnya. Bentar. Oke. Sini. Oke. Jadi sini A, B, C, D, AB-nya 3. Kemudian di sini pernyataan 2-nya BC-nya 10, CD 5. BC 10, CD-nya 5. Kalau kita tarik garis membentuk segitiga siku-siku gitu. Ini sisi A. Oke. Ini panjang dari B ke C. Oke. Ini berarti 3 juga kan. Ini otomatis sama dengan yang sini. Karena ini sisi miringnya 5, berarti ini udah pasti Pitagorasnya 4 ya. Kalau misalnya ini saya bikin hurufnya ini adalah E gitu, maka EC adalah akar dari Pitagorasnya, yaitu 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Jadi EC sama dengan akar dari 25 dikurang 9, EC-nya akar 16, maka EC-nya 4 gitu ya.
berarti dari B ke E ini 6. Gitu. Maka A-nya juga 6. Maka bisa kita hitung kelilingnya. Keliling trapesiumnya ABCD-nya adalah kita tambahkan saja. AB tambah BC tambah CD tambah DA gitu ya. AB-nya 3 tambah B ke C-nya 10, C ke D-nya 5, ditambah D ke A 6. Gitu. Ini 13 ditambah 11 berarti 24. Oke. Nah, berarti kita jawab lagi pertanyaan yang di soal. Apakah keliling trapesium tersebut lebih dari 25? Kita akan jawab tidak juga. Kenapa? Karena kelilingnya adalah 24. Jadi tetap memenuhi. Karena jawabannya kan tidak gitu ya. Berarti pernyataan 2 saja cukup. Jadi pilihannya jatuh ke pilihan yang D, yaitu pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja cukup. Bagaimana Sobat Bima? Sudah mulai paham kan? Kira-kira bahas apa lagi ya? Tulis komentar di bawah ini ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share videonya, serta nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran lainnya. Bimbingan alumni? Yakin bisa? Pasti bisa.